ingin sekolah? Yuk kita ketemu sekarang dalam ibadah Bina Iman hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu ya Pak Isa. Ya, kita mau berdoa dulu. Semua boleh ambil sikap yang terbaik di patangan tubuh, maka mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau bersama-sama mengikuti ibadah Bina Iman. Tuhan berkati sehingga kami bisa memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Mulanya kami mau bersyukur kepada Engkau melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang hari ini siap beribadah dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, luar biasa ya. Biaya senang bisa menyapa kalian karena kalian anak-anak yang luar biasa. Tetap semangat. Mari kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang selalu memberikan sukacita kepada kita. Mari memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Memuji. Boleh punya tepuk tangan yang terbaik. Kita
Yang hari ini bersukacita boleh berikan tepuk tangan. Ya, kita bersukacita sebab kita adalah anak-anak raja, anaknya Tuhan yang luar biasa. Mari memuji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak. Yang akan dipersembahkan oleh kakak-kakak kita, teman-teman kita kelas 1. Yuk kita saksikan. Kasih, kasih, kasih.
pujian yang luar biasa ya. Ya, berikan tepuk tangan buat teman ternyata satu. Ya, baik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, pikiran kita, supaya Tuhan boleh berbicara kepada kita. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian firman Tuhan di dunia. Ya, semua boleh balik berdiri, ambil sikap yang terbaik untuk menerima berkat firman Tuhan. pujian tadi ya, kita sudah memuji Tuhan. Di bawah waktunya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh Tuhan untuk memuji-Mu, untuk datang kepada Engkau. Kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hati yang senantiasa rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semuanya sehat ya hari ini ya. Cuacanya juga sedang bagus, anak-anak juga sudah bangun pagi, semuanya diberkati Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan dengar firman Tuhan saat pagi hari ini. Nah, siapa yang punya dua telinga? Nah, semua pasti telinganya dua, coba dipegang. Ada yang telinganya satu? Nah, nggak ada ya, pasti telinganya semuanya dua, kanan dan kiri. Tema firman Tuhan hari ini adalah tentang dengar-dengar. Kita punya dua telinga dan satu mulut. Jadi kita harus lebih banyak apa? Mendengar. Mendengar kepada siapa saja? Orang tua kita, mendengar kepada mbah kita, om tante kita, kakak kita. Semua harus kita belajar untuk mendengarkan. Kalau mendengar Tuhan, itu lebih penting. Kita harus lebih dengar-dengaran firman Tuhan. Kita akan membuka di Amsal pasal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Sudah ketemu semua? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi kita harus lebih banyak apa? Mendengar nasihat dan menerima didikan. Supaya apa? Supaya kita belajar rendah hati. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, terlebih di masa depan. Kita akan belajar tentang pribadi Yunus. Dibuka lagi kitabnya Yunus. Yunus perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Lama atau baru? Baru atau lama? Yunus itu di perjanjian lama. Yunus itu mengingkari panggilan Tuhan berikutnya. Jadi Yunus bin
Amitai disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Ke kota mana? Niniwe. Ngapain Yunus disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe? Di sana Yunus itu disuruh untuk menyelamatkan seluruh kota Niniwe, terlebih masyarakatnya. Besar. Mereka sudah tidak membuat kejahatan yang kecil, misal berbohong, misal bertengkar, enggak. Tetapi mereka semakin berani, mereka semakin melawan yang lain, menentang yang lain. Jadi enggak ada apa? Damai sejahtera. Enggak ada sukacita, yang ada apa? Sedih, yang ada apa? Pertikaian. Jadi enggak nyaman, enggak ada damai sejahtera. Karena apa? Mereka enggak mau saling mendengarkan. Kalau begitu mendengar itu penting enggak ya? Penting enggak? Kalau menurut gue ini mendengar itu sangat penting. Karena dengan kita mau mendengar, kita menjadi orang yang hebat. Kita belajar melakukan perkara kecil, yaitu apa? Mendengar. Dengar dengan baik. Jangan mendengarnya setengah-setengah. Jangan mendengarnya sedikit-sedikit, tapi dengar dengan baik. Supaya apa? Kita menjadi orang yang hebat. Kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Nah, Yunus ini tapi nggak mau mendengarkan Tuhan. Dia malah beli tiket. Pergi ke kota mana tadi? Tarsis. Nggak mau pergi ke kota Niniwe. Dia malah perginya melenceng. Aku Tuhan, pokoknya aku nggak mau. Aku mau perginya ke kota Tarsis. Aku beli tiketnya ke kota Tarsis. Aku nggak mau mendengarkan Tuhan. Aku nggak mau, pokoknya aku emoh. Nah, dia nggak nurut sama Tuhan. Akhirnya dia naik kapal, malah pergi ke kota yang lain, ke kota Tarsis. Nah, kira-kira sikap Yunus itu hebat atau bad ya? Tidak mau mendengarkan, terlebih mendengarkan Tuhan. Kalau menurut gue ini sikapnya Yunus ini tidak baik. Karena apa? Dari hal kecil saja dia tidak mau mendengar. Mendengar Tuhan itu sangat penting. Bagaimana ya caranya kita mau mendengar Tuhan? Kita banyak berdoa. Kita banyak dengar firman Tuhan. Kita banyak baca firman Tuhan supaya apa? Kita kenal Tuhan dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, sikap kita pada waktu mendengar firman Tuhan seperti bagian ini kita dengar di Bina Iman, bagaimana kita dengar dengan baik dan meresponi firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa dulu seperti tadi kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya apa? Firman Tuhan itu bisa kita dengar dengan baik dan kita renungkan dalam hidup kita. Firman-Nya tadi tentang apa? Amsal 19 ayat 20. Jadi kita mendengar nasihat dan menerima didikan supaya apa? Kita menjadi anak-anak yang hebat di masa depan. Suatu saat Bu ini sudah pasti tua, ya. Orang tua kita sudah pasti menjadi tua. Jadi yang menggantikan siapa? Anak-anak ini yang menggantikan generasi di masa depan. Jadi dari hari ini kita belajar dari perkara kecil. Mendengar apa? Orang tua kita, mendengar guru kita, mendengar teman kita, dengar dengan baik. Jangan menyepelekan atau membuli atau menanggapi dengan tidak baik. Siapapun itu, terima dengan baik. Kita belajar mendengar dengan baik. Nah, tadi kita bisa membuka di Yunus pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Wah, tidak baik ini Yunus. Kok dia malah mau melarikan diri, nggak mau apa dekat sama Tuhan, apalagi nggak nurut sama Tuhan. Aduh, Tuhan pasti sedih. Orang yang disuruh, orang yang dianggap dekat dengan
Tuhan. Yunus ini orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan kenal dekat dengan Yunus, tetapi Yunus malah lari jauh dari hadapan Tuhan. Kira-kira kalau anak-anak disuruh orang tuanya minta tolong, mama diambilkan sapu, tapi kita pura-pura nggak dengar. Mama kita minta tolong sampai berkali-kali. Kira-kira mamanya gimana? Sedih atau senang ya? Pasti sedih sekali. Nah, makanya kita belajar untuk dengar-dengaran. Yang kedua, pertama tadi mendengar dengan baik dan meresponi. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Dengar, lakukan. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Jadi kita belajar dari kita anak-anak seperti adik PAUD, adik TK, dari kecil-kecil sampai kakak SD, kita belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mendengar dengan baik dan kita bisa melakukan apa yang sudah kita dengar tadi dan kita bagikan kepada orang yang memerlukan. Supaya apa? Tuhan senang dan hidup kita diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi untuk mendengar tadi kita harus mendengar dengan baik dan kita lakukan. Dengar dan lakukan. Lakukannya dengan bagaimana, Bu? Dengan sebaik-baiknya. Dengar orang tua kita, dengar guru kita, dengar mbak-mbak kita, tante kita. Yang baik kita responi, kita lakukan. Nah, misal baca Alkitab setiap hari, ya kita baca bagi yang sudah bisa membaca. Dengar ayat hafalan hari ini, ya kita hafalkan ayat hafalannya itu. Karena apa? Firman Tuhan itu berguna untuk hidup kita baik hari ini maupun nanti di surga bersama dengan Tuhan. Nah, akibat Yunus tidak mau mendengar tadi apa ya? Yunus sama Tuhan apa? Dimasukkan ke dalam perut ikan besar. Selama 3 hari di dalam perut ikan, Yunus minta ampun sama Tuhan. Yunus berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Hidupnya berubah. Dia menjadi mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kira-kira perlu nggak ya kita ditegur sama Tuhan, misal sampai dikasih sakit, kita dikasih orang tua kita nggak diberkati Tuhan, perlu nggak kita harus seperti itu? Nggak perlu kalau begini. Jadi kita perlu mendengar, dengar saja lalu kita lakukan. Itu kita sudah apa? Membagikan cinta atau kasih Tuhan lewat hidup kita kepada sekeliling kita. Nah, ayat terakhir kita akan membuka di dalam perjanjian lama lagi 1 Samuel ayat yang ke-15. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Ini adalah perkataan Nabi Samuel kepada Raja Saul. Gue ini akan bacakan 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi hati-hati ketika kita tidak mau mendengar, sama dengan kita menolak Tuhan yang sudah berfirman. Jadi ketika anak-anak dengar firman pagi hari ini, terima dalam hati, berdoa, minta kita bisa melakukan sesuai pimpinan Tuhan. Jadi ingat, dengar dan lakukan firman Tuhan. Sehingga ketika lewat hidup kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tetap semangat ya, dengar firman Tuhan, tetap sukacita ya.
dan jadikan firman itu pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Lebih banyak mendengar ya dan melakukan firman. Mari kita akan tutup Alkitab kita akan lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, terlebih anak-anak Tuhan, sehingga masa depan mereka menjadi terang di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan kami pendengar-pendengar firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami bagikan kepada sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan ya tadi. Siapa yang diberkati hari ini? Ya, kita diberkati firman Tuhan, diberikan motivasi, kekuatan supaya kita menjadi anak-anak yang hebat ya. Walaupun di rumah tetap ibadah luar biasa kalian ya. Baik, Bia akan sampaikan pengumuman ya seputar minggu besok ya. Untuk kakak-kakak kelas 6 bersyukur ya. Besok Senin tanggal 15 sudah ujian yang terakhir ya. Tepuk tangan buat kakak-kakak kelas 6. Mereka sudah berjuang luar biasa. Nah, untuk kakak anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 5 mulai hari Selasa sudah masuk seperti biasa. Terus untuk uang persembahan Selasa dibawa ya, nanti akan diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Nah, walaupun kalian tidak sekolah tapi tetap mengumpulkan persembahan karena memberi yang terbaik kepada Tuhan ya. Jangan mengingatkan kembali ya. Besok kan hari Minggu. Kalau hari Minggu kemana? Piknik? Enggak. Pikniknya nanti. Sekolah Minggu dulu itu wajib ya. Bu guru juga ibadah loh. Kita bu guru juga main ya, ibadah dulu. Kalau mau pergi tunggu ibadah dulu. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, itu kewajiban kita untuk bertemu dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Pasti kalian rajin sekolah minggu semua toh? Ya, jangan lupa ya, ibadah nanti diberkati Tuhan. Nah, hari ini luar biasa, biaya juga sukacita bisa menyapa kalian. Pak Isa ini memuji Tuhannya juga semangat. Wah, di medianya TK dan SDK Manuel luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wah, kita tetap bisa bertatap muka. Baik, ini saja ya pengumuman dari biaya. Terima kasih hari ini anak-anak sudah mengikuti ibadah Bina Iman. Dan sekali lagi jangan lupa kirimkan fotonya kepada guru kelas masing-masing waktu kalian ikut Bina Iman. Baik, terima kasih, sampai bertemu hari Selasa.